atau siswa kita di sekolah itu dengan materi, ya, tanpa tahu apa kemampuan yang mereka nanti harus miliki. Dulu ada namanya istilah CBSA, Bapak Ibu ya, catat sampai habis, CBSA. Nah, sekarang tidak lagi Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu. Nah, mulai 2000 sebetulnya kita sudah memasuki yang namanya outcome based, hanya belum fokus. Kalau yang 2000 itu kan kita dulu ada namanya KBK Bapak Ibu ya, kurikulum berbasis kompetensi. Sebetulnya itu sudah merupakan OBE, outcome based, hanya kurang fokus. Nah, nanti di 2023 itu baru kita mulai fokus, ya, bahwa betul-betul rumusan yang kita harus hadirkan dalam prodi itu bisa diimplementasikan, bisa dievaluasi nanti, dan bisa nanti dilihat buktinya seperti apa yang mahasiswa bisa demonstrasikan ketika dia selesai. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu perjalanan kurikulum kita. Nah, ini karena orang hukum, jadi saya juga harus tampilkan Bapak Ibu ya, landasan hukum kenapa kita harus membuat kita punya kurikulum. Ya, karena Permen 53 menjadi permen yang terakhir sementara Bapak Ibu ya, yang meminta kita untuk mengadopsi semua paradigma kurikulum dengan pendekatan outcome based, maka kita harus taat pada permen ini. Itu secara nasional Bapak Ibu ya. Kemudian secara lokal sudah ada SK Rektor. Nah, SK Rektor mengatakan bahwa mulai semester ini Bapak Ibu ya, mulai semester Gasal atau ganjil 2024-2025, semua program studi itu sudah harus menerapkan kurikulum dengan pendekatan outcome based education. Ya, walaupun faktanya masih ada juga yang belum Bapak Ibu ya, tapi itulah bunyi SK Rektor ini. Secara lokal mengatur semua prodi harus menyusun kurikulum dan menerapkan kurikulum mulai semester ini. Mudah-mudahan S2 sudah jalan Pak ya. Paling tidak mata kuliah dulu Bapak Ibu. Ya, nanti cekatnya kita bisa pelan-pelan rumuskan ini. Ya, karena S1 S2 itu kan ada perubahan jumlah SKS-nya Pak. Dari sebelumnya berapa? 40-an ya. 43 harus sekarang minimal 54. Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kurikulum ini perlu? Karena sebenarnya kan kurikulum jembatan Bapak Ibu ya, jembatan untuk mengakomodasi apa sih yang dibutuhkan di lapangan dengan apa yang harus kita ajarkan di kampus, supaya terjadi nanti link and match. Ya, kita ingat dulu ya, ada namanya Menteri Pendidikan namanya Prof. Hardiman ya, itu kan pernah mengusul itu sebetulnya, hanya tidak terlalu tegas saat itu link and match itu, nyambung antara apa yang diajarkan di kampus dengan yang diharapkan mereka miliki di lapangan. Nah, sekarang kita masuk pada paradigmanya Bapak Ibu ya. Ya, sebetulnya kalau Spedi itu sudah 34 tahun sudah pikirkan ini Bapak Ibu di Amerika. Ya, kita ini baru mulai, ya kurang lebih 5 tahun terakhir ini baru kita pikirkan outcome based ini. Kalau di Unpad baru tahun ini. Nah, tapi tidak apa-apa walaupun lambat Pak Suwardi ya, tetap kita harus bisa mulai. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan oleh outcome based ini Bapak Ibu adalah kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa dapat dilakukan. Artinya apa yang mahasiswa mampu demonstrasikan, mampu tunjukkan ya ketika nanti dia bekerja. Kalau misalnya mereka diminta untuk mampu misalnya mengembangkan strategi penegakan hukum, nah betul-betul itu diajarkan di kampus dan dievaluasi hasilnya. Nah, kalau kita lakukan hanya mengajarkan materinya, soal nanti siswa masuk kita yang tidak tahu kemampuannya itu tidak terlalu jelas dan bahkan tidak diukur. Ya, bahkan ada cerita juga lain yang diajarkan juga yang dinilai. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita ini bagaimana fokus Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kita inginkan mampu mengembangkan sistem penegakan hukum yang terpadu misalnya, nah betul-betul kita ajarkan ini, kemudian kita evaluasi Bapak Ibu di ujung, sehingga betul-betul kompetensi itu bisa muncul, bisa dicapai oleh mahasiswa kita. Nah, itu kira-kira maunya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya bukan baru juga, kita sudah tahu, tapi hanya fokusnya yang sedikit diarahkan betul-betul ke intinya Bapak Ibu. Ya.
Nah, Bapak Ibu, ketika OBE ini sudah kita sama persepsinya, maka nanti Bapak Ibu akan diturunkan ke ini. Ya, ini kalau di sini konsepnya pembelajaran apa namanya CPL-nya. Nah, di sini pembelajarannya. Jadi apa yang dia disulis di sini harus bisa dilaksanakan di sini. Dan di sini evaluasinya Bapak Ibu. Ya, evaluasi apa yang kita ajarkan di kelas. Nah, sehingga nanti terjadi yang namanya Bapak Ibu alignment. Alignment itu keselarasan konstruktif. Ya, terjadi direncanakan di sini, diajarkan di sini, dan dievaluasi di sini. Nah, ketika itu nyambung, nah kira-kira kita sudah menganut yang namanya kurikulum dengan pendekatan outcome-based. Nah, contoh Bapak Ibu ya, ini contoh saja Bapak Ibu, ilustrasi saja untuk menggambarkan seperti apa sih itu OBE. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mahasiswa dengan dosennya bercakap, ya. Di sini dosennya mengatakan, saya sudah mengajarkan mahasiswa atau anda ini bagaimana bersiul. Ya, dosennya mengatakan begitu Bapak Ibu. Ya, tapi di sini mengatakan, ya, saya tidak pernah mendengar teman saya bisa bersiul. Kan tidak nyambung Bapak Ibu itu. Di sini sudah dosennya mengatakan, saya sudah ajar mereka, tapi kau tidak pernah saya dengar bersiul, berarti kompetensi yang diharapkan tidak tercapai Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ini diminta apa yang kita ajarkan dan betul-betul dicapai oleh kita punya mahasiswa. Nah, kira-kira begitu pergeseran fokusnya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya mau memastikan saja yang kita ajarkan kemampuannya itu apa, kemudian kita tagih apa dia dalam evaluasi kita. Nah, kalau itu sudah nyambung, berarti kita sudah menjalankan namanya kurikulum dengan pendekatan outcome based. Ya. Nah, ini saja sedikit perbedaan Bapak Ibu ya. Kalau yang content based itu yang berbasis cenderung kita target pengusaha materi, jadi harus itu kurikulum, materi yang diajarkan, tapi kemampuan kadang-kadang tidak tercapai. Nah, kalau di sini kemampuan yang lebih utamakan. Ya. Kemudian di sini lebih cenderung pada transfer of knowledge. Hanya memindah saja, tapi di sini betul-betul rekonstruksi. Artinya Bapak Ibu, kita punya mahasiswa ini datang dengan pengalaman, bukan bejana kosong. Nah, kita sekarang bagaimana dosen meramu itu supaya mereka bisa merekonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan penjelasan dosen, berdasarkan pengalaman mereka, mendengar dari YouTube, dari internet. Semua direkonstruksi untuk betul-betul menguatkan kompetensi yang mereka harapkan. Kemudian kalau lalu itu cenderung perilaku belajar pasif, ya hanya dengarkan, catat. Kalau kita ceramah kan begitu Bapak Ibu ya, kita ceramah, mereka hanya mencatat. Nah, kalau sekarang ini kita upayakan interaktif. Interaktif artinya dosen memfasilitasi bagaimana mereka berargumentasi, menyampaikan poin-poinnya dan bagaimana sanggahannya. Nah, itulah yang perlu kita, sehingga terjadi namanya SCL, ya, pembelajaran mahasiswa aktif. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam OB sebetulnya ini Bapak Ibu adalah sistem. Artinya tidak bisa kita prodi sendiri bekerja secara mandiri. Nah, di sini ada tanggung jawab mulai dari prodi tadi, termasuk pimpinan fakultas. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi pimpinan fakultas ini harus mendukung misalnya pendanaan. Ya, kan misalnya Pak Kaprodi mau undang orang ini kan butuh semacam konsumsi ya. Nah, kalau pimpinan tidak membantu dari situ ya bagaimana bisa terjadi ya. Ya, kalau orang kan sudah diremon Pak ya. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tugas dosen adalah tadi ini, bagaimana tadi dari CPL itu merumuskan CPMK-nya, ya, itu. Kemudian CPMK-nya itu nanti harus bisa dievaluasi ketercapaiannya. Nah, kemudian kalau CPMK-nya sudah dievaluasi, maka terjadi namanya perbaikan, Bapak Ibu, sehingga nanti kurikulum itu tidak pernah dia statis, tapi dia dinamis terus untuk mengakomodasi perkembangan pengetahuan. Ya, ini sistem tahapan penyusunan. Ya, segera dapat Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, ketika nanti sudah merumuskan profil lulusannya, nah ditaruh di sini Bapak Ibu ya. Misalnya penegak hukum.
Nah, penegak hukum ini harus dibuat deskripsinya Bapak Ibu, deskripsi kompetensinya. Kira-kira seorang penegak hukum seperti apa kemampuan, kompetensi yang mereka bisa kerjakan nantinya ketika dia bekerja. Nah, dibuat deskripsinya di sini Bapak Ibu ya. Ini saya hanya karang saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tepat dengan konteksnya dia. Misalnya menurut saya dasar norma, nilai dan prinsip dalam hukum. Betul itu Pak Suwardi ya. Mengembangkan keluaran strategi dalam penegakan hukum, menyusun peta dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita susun di sini namanya profil lulusan. Nah, sebetulnya profil lulusan ini apa yang mereka nanti akan bisa kerjakan di lapangan. Nah, itu maksimal 3 Bapak Ibu ya, jangan lebih dari 3. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita menyediakan banyak nanti profilnya, itu bagaimana mata kuliahnya nanti yang akan mendukung setiap profil itu. Nah, jadi kami sudah tegaskan dari beberapa bulan kemarin dan Rektor menunjukkan seperti itu bahwa maksimal 3. Jadi misalnya selain penegak hukum atau minyak S2 hukum seperti apa lagi? Misalnya apakah konsultan hukum atau apa yang nanti teman-teman pikirkan di S2 ini. Ya, kemudian Bapak Ibu, ini sebetulnya gambarnya rumit Bapak Ibu, tapi kalau diperhatikan tidak rumit Bapak Ibu ya. Hanya ketika nanti merumuskan CPR-nya ini Bapak Ibu ya, CPR ini, capaian pembelajaran lulusan ini, betul-betul mengakomodasi semua komponen-komponen ini. Termasuk adalah ini Bapak Ibu KKNI. KKNI ini kan sebenarnya standar Bapak Ibu ya. Nah, kalau S1 itu standar 6. Sini Bapak Ibu ya. Nah, setiap standar ini ada deskriptornya. Nah, untuk S2 nanti saya berikan deskriptornya. Nah, kalau 7 itu profesi. Nah, untuk S2 itu di 8, level 8 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya nanti mau akreditasi internasional, itu juga harus bisa mengakomodasi poin-poin dari lembaga akreditasi internasional. Nah, itu nanti nanti Pak Suwardi punya referensi terkait dengan kira-kira lembaga internasional apa yang akan dirujuk oleh teman-teman di Fakultas Hukum kalau misalnya mau akreditasi internasional. Ya. Kalau tahun ini alhamdulillah sudah ada 5 prodi yang mengusul ya. Itu di FKIP Bapak Ibu ya, 5 prodi yang mengusul. Mudah-mudahan tahun depan prodi-prodi lain sudah bisa mengusul juga, karena kan target range itu Bapak Ibu itu minimal 5% dari semua prodi 92 prodi ini harus terakreditasi internasional di tahun 2025. Jadi kalau 5% dari 92 ya sekitar berapa? 4 atau 5 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 2027 teman-teman di S1 ataupun di S2 sudah bisa pikirkan untuk akreditasi internasional. Karena itu bisa menjadi visi lembaga kita. Nah, Bapak Ibu, dalam perumusan CPN nanti ya, Pak Suwardi dan teman-teman, mohon